Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang hukum dan HAM sebagai asesmen 5 pada Forum Pelajar Sadar Hukum Jawa Barat. Nah, sebelumnya kita akan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rian Ahmadani. Saya hobi untuk membaca novel. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Subang di Kabupaten Subang. Nah, kenapa saya ikut FSA ini? Karena saya ingin menambah pengalaman juga wawasan tentang hukum di Indonesia. Kita lanjut aja pada materi yang akan kita bahas. Kita akan membahas yang pertama, perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis. Kedua, pengertian dan fungsi hukum. Ketiga, pengertian dan fungsi HAM. Dan yang keempat yaitu penerapan hukum dan HAM. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dinyatakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Contoh hukum tertulis adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjelaskan hak-hak dasar manusia yang harus dihormati oleh negara dan pihak lainnya. Hukum tertulis sangat penting karena kepastian hukum, kekuatan hukum, dan penegakan hukum. Hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tetap berlaku dan dihormati oleh masyarakat. Contoh hukum tidak tertulis adalah adat istiadat dan kebiasaan yang telah berlangsung dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis sangat penting karena norma sosial, kehidupan sehari-hari, dan keadilan. Nah, pembahasan kedua yaitu tentang pengertian dan fungsi hukum. Pengertian hukum menurut para ahli. Hukum dapat didefinisikan sebagai sistem peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Menurut Peter R. Baer, hukum adalah hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri setiap manusia yang digunakan untuk perkembangan dirinya. Hak-hak dasar itu memiliki sifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Fungsi hukum Fungsi hukum adalah untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, mempertahankan keamanan dan keadilan konflik. Hukum juga berfungsi sebagai pengawal hak asasi manusia untuk mendapatkan hak yang sama dan melindungi hak asasi warga negara. Contohnya, contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari adalah adanya peraturan lalu lintas yang mengatur perilaku pengendara kendaraan bermotor atau juga mobil. Nah, pembahasan ketiga yaitu tentang pengertian dan fungsi HAM. Pengertian HAM dari berbagai sumber. HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia tanpa pandang ras, warna kulit, agama, gender, kebangsaan, atau status sosial. HAM dianggap universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati oleh negara dan pihak lainnya tanpa pengecualian. Fungsi HAM Fungsi HAM adalah untuk melindungi hak asasi warga negara dan mempertahankan kebebasan individu. Hak HAM juga berfungsi sebagai dasar untuk menentukan keadilan dan kepastian hukum. Jenis-jenis HAM yang diakui oleh universal meliputi: pertama, hak untuk demokrasi, kedua, hak jaminan sosial, ketiga, hak untuk bekerja, keempat, hak untuk beristirahat, kelima, hak untuk makan, keenam, hak untuk kebebasan, ketujuh, hak tidak bersalah, kedelapan, hak atas privasi, kesembilan, hak kewarganegaraan, dan kesepuluh, hak menciptakan karya. Ya, contoh pelanggaran HAM yang ada di Indonesia itu ya adalah penangkapan, penahanan, atau penganiayaan terhadap wartawan, aktivis, atau warga sipil lainnya karena menyuarakan pendapat atau kritik terhadap pemerintah atau penguasa. Nah, penerapan hukum dan HAM yaitu tentang prinsip-prinsip penegakan hukum, kedua peran dan tanggung jawab individu, yang ketiga yaitu upaya pencegahan pelanggaran HAM. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan. Yang pertama, keadilan. Hukum harus
diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Kedua, transparansi. Hukum harus diterapkan secara transparan dan terbuka. Yang ketiga, konsistensi. Hukum harus dikonsisten dalam penerapannya. Nah, selanjutnya yaitu individu memiliki peran dan tanggung jawab dalam penegakan HAM. Pertama, menjaga hak asasi diri. Individu harus menjaga hak asasi diri sendiri dan tidak melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain. Kedua, menjaga hak asasi orang lain. Individu harus menjaga hak asasi orang lain dan tidak melakukan diskriminasi atau pelanggaran HAM terhadap mereka. Yang ketiga yaitu menjadi saksi. Individu dapat menjadi saksi dalam proses hukum terkait dengan pelanggaran HAM. Nah, yang terakhir yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM. Pertama, kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM dan pentingnya menjaga hak asasi diri dan orang lain. Kedua, pengembangan sistem hukum yang adil. Pengembangan sistem hukum yang adil dan transparan untuk menegakkan HAM. Yang ketiga yaitu meningkatkan peran dan pemerintah dalam menjaga dan melindungi hak dan juga HAM. HAM. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan hukum dan HAM pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kurangnya baik kata maupun perbuatan yang pernah saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.